selamat datang di Sukses Koi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih yang diperlukan oleh pemula koi yang penting tapi sering dilupakan. Oke guys, kita mulai dari yang poin pertama. Yang penting tapi sering dilupakan adalah bak karantina. Nah, bak karantina ikan ini ada dua fungsi. Yang pertama, untuk mengkarantina ikan ketika dia baru datang, dan yang kedua, untuk mengkarantina ikan yang sakit. Untuk karantina ikan yang baru datang, kenapa penting? Karena kita tidak tahu ketika ikan itu datang, ikan ini membawa bakteri atau penyakit apa. Kalau misalkan kita langsung cemplungin di kolam utama, dia bisa menulari ikan yang lain. Makanya kita harus mengkarantina ikan yang baru datang tersebut. Nah, yang kedua adalah ketika ikan sakit. Ketika kita melihat ikan koi menyendiri dan lemas, sebaiknya langsung kita angkat dan masukkan ke bak karantina agar kalau misalkan ikan ini sakit, dia tidak menulari ikan yang lain. Nah guys, untuk bak karantina ini kalian bebas memakai apa aja. Bisa pakai akuarium, kalau nggak punya kalian bisa pakai ember. Yang penting terpisah dari kolam utama. Nah, untuk poin yang kedua adalah heater. Fungsi heater ada dua, untuk ikan yang sakit dan untuk kita yang pelihara di akuarium. Kenapa kalau ikan sakit butuh heater? Karena heater berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada. Kemudian, untuk kita yang pelihara di akuarium, kita butuh heater agar suhu di akuarium itu stabil. Kalau misalkan kita pelihara di kolam, itu kan volume air banyak, jadi suhu tidak berubah cepat. Tapi kalau misalkan di akuarium, volume air sedikit, sehingga suhu bisa berubah dengan cepat antara siang dan malam. Nah, yang berikutnya adalah garam. Garam ini termasuk P3K ketika kita memelihara koi, dan garam ini termasuk obat yang sakti. Salah satu fungsinya adalah untuk obat karantina, baik untuk karantina ikan baru datang atau ikan yang sedang sakit. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan garam, kita membantu osmoregulasi yang ada di dalam tubuh koi, sehingga sisa tenaga yang dimiliki koi bisa untuk recovery tubuhnya. Nah, yang kedua adalah garam sebagai antiseptik. Dalam kadar tertentu, garam bisa membunuh parasit-parasit yang menempel pada tubuh koi. Dan yang terakhir, ketiga, garam bisa untuk mengobati koi yang keracunan oleh nitrit. Nah, kenapa? Karena garam mengandung NaCl, natrium klorida, dan kloridanya ini bisa mengikat nitrit. Nah, yang paling penting tapi sering kita lupakan adalah aerator ACDC. Kita tahu musuh para pecinta koi itu adalah ketika listrik mati. Kita tidak tahu kapan itu akan mati listriknya dan kita tidak tahu kapan akan hidup. Oleh sebab itu, untuk kolam yang tidak overpopulasi itu tidak masalah karena tidak membutuhkan bantuan alat. Nah, ketika kolam kita overpopulasi, kita membutuhkan alat bantu untuk mensuplai oksigen dari koi tersebut. Nah, maka dari itu, kita membutuhkan aerator ACDC untuk memperkecil kemungkinan ikan mati dan untuk keadaan darurat lainnya. Sekian video dari kami. Maaf jika ada kurang dan salah kata. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.